Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa alihi wa ala alihi wa ashabihi ul fadl wal makarib wal mahatmid wal wafa amma ba'du. Sedulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar panjenengan semuanya? Mari ya, dalam kondisi apapun kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi yang masih mendera ya. Indonesia yang sampai hari ini kita masih proses untuk menuju kepada kenormalan, terus berusaha setelah 20 bulan berlalu ya pandemi. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesehatan dan menjaga keluarga kita semuanya, dan semoga segala aktivitas kita, segala kegiatan kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, dalam tayangan video ini, kita akan membahas dan mengkaji bagian yang ke-11 dari tafsir tematik. Kita akan membahas mengenai tentang qaswatul qulub atau kerasnya hati. Ayo ikhwah wal akhwat rahimakumullah, bahwa secara prinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat kita ya, mata, kemudian memberikan nikmat kepada kita pendengaran, kemudian juga hati. Semua adalah tidak seperti makan siang gratis ya, semua ada protokolnya. Allah berkalam, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, kemudian al-fuad atau hati ya, semua akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hati ini kadang kita menggunakan dengan baik, artinya menggunakan untuk hal-hal yang baik, tapi kadang hati ini mengalami degradasi atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan bahkan hati ini menjadi penentu bagaimana aktivitas kita secara keseluruhan ya. Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyil qalb. Ingatlah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika dia baik semuanya baik, jika dia tidak baik maka semuanya juga akan tidak baik. Ala wahyil qalbu, ingatlah itu adalah hati. Jadi pusat yang mengatur bagaimana baik tidaknya aktivitas kita itu adalah hati kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa bagaimana untuk menjaga dan membersihkan hati kita dan berusaha ya, bagaimana kita melunakkan hati kita. Sebagaimana tema tadi, tema kita adalah tentang qaswatul qulub, tentang bagaimana kerasnya hati. Ada beberapa hal yang akan kita kaji, kita bahas, kita kupas. Yang pertama tentang penyebab kerasnya hati. Yang kedua adalah bahaya kerasnya hati, dan yang ketiga bagaimana obat untuk mengobati hati yang keras. Kita mulai yang gerbang yang pertama tentang penyebab kerasnya hati. Yang pertama adalah sifat sombong. Orang ketika dia sombong, maka dia akan menganggap orang lain di bawah dia akan meremehkan orang lain. Sebagaimana dikatakan, al-kibru man batiral haqqa wa ghamitan nas. Kesombongan itu akan membuat seorang menolak kebenaran dan ia akan meremehkan manusia. Kalau orang sudah merasa paling baik, kalau sudah orang pintar bagus ya. Kalau paling pintar ini masalah. Kalau orang ganteng itu bagus, tapi kalau merasa paling ganteng ya. Orang kaya bagus, merasa paling kaya ya. Oleh karena itu kesombongan inilah yang kemudian ini menjadi penyebab keras hati. Yang kedua, ada mukhuduri majalis ilm, yaitu tidak menghadiri majelis ilmu. Jadi sebisa mungkin ya kita usahakan bisa rutin menghadiri kajian-kajian pengajian para masyayikh, para ustadz kita. Kalau kita di pesantren ya kita mengikuti rutin kegiatan pesantren. Kita di madrasah kita mengikuti bagaimana pembelajaran di madrasah. Kita di kampus ya mengikuti bagaimana pembelajaran di kampus. Bagaimana kita menyikapi yang ada di lingkungan kita itu ya, di mana kita berada. Jangan sampai kita orang-orang yang malas, apalagi sekarang zaman sudah maju ya. Sekarang sudah banyak yang namanya amal jariah, semua pakai jari. Mau mencari sebuah hadis misalkan, tinggal buka di laptop, mencari di maktabah Syamilah, keluar hadisnya. Yang jadi masalah adalah sekarang munculnya orang-orang yang malas.
kemudian malas belajar, dia hanya kemudian mengandalkan alah nanti gampang mencari materi pengajian tinggal nyari di internet misalkan. Kemudian malas datang ke halaqah ta'lim secara offline atau secara langsung. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kerasnya hati disebabkan seorang yang tidak mengambil pelajaran dari peristiwa musibah atau kematian. Di sekitar kita sering tiap hari di RT kita, RW kita, desa kita, kecamatan kita, di negara kita ada berita orang meninggal. Semestinya semua itu harus semakin melunakkan hati kita. Jangan sampai semua musibah yang ada, bahkan musibah yang menimpa kita misalkan, jangan sampai kemudian malah menjadikan kita semakin keras hati. Justru semakin kita lembut, ya kenapa? Ini bagian dari Allah mentarbiyah kita. Kita dikasih ujian karena Allah cinta kita. Inna wa idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika cinta kaum, Allah akan menguji mereka. Kemudian al-mujaharatu bidzunub, di antara yang membuat kerasnya hati adalah terang-terangan melakukan dosa. Di zaman sekarang kita melihat ya bagaimana dosa-dosa baik perzinaan, pencurian atau ngerumpi atau yang lain ya, itu dilakukan secara terang. Minum khamr, minum miras, itu bahkan ada yang sampai disiarkan langsung melalui YouTube atau Facebook misalkan. Wa na'udzubillah ya. Ini orang yang sudah tidak punya malu melakukan dosa ya. Ini orang yang sudah keras hati. Kemudian hubbus tsana wal madh. Itu orang yang cinta pujian dan membenci celaan atau kalau ditegur marah. Kalau dipuji senang. Ini hati-hati kalau orang suka dipuji ya, suka disanjung. Ini kalau nggak hati-hati akan menimbulkan hatinya keras. Dia merasa semua aktivitas dia benar, nggak ada yang nyalahkan misalkan. Itu ya keras hati. Kemudian selanjutnya sebab keras hati adalah seorang yang ngeyel. Artinya seorang yang ngeyel atau bertanya yang mempersulit diri. Ini bisa menimbulkan yang namanya keras hati. Demikian dalam kehidupan ini ya tidak masalah ya kita berdiskusi, berdialog. Cuma yang jadi masalah kadang kalau terjadi orang tuh punya sifat ngeyel. Ngeyel dalam artian dia itu mau menangnya sendiri. Dia bertanya bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran dan untuk mencari alasan-alasan. Itu yang sering terjadi. Kemudian selanjutnya bahaya keras hati. Yang pertama, keras hati bisa mengakibatkan hati ini jatuh dalam permainan. Hidupnya hanya main-main saja, nggak pernah berzikir, nggak pernah tilawah, nggak pernah membaca sholawat dan semisalnya, nggak pernah bertasbih, bertahmid. Ini akan hatinya kosong. Yang kedua, seorang yang keras hati dia akan jauh dari kebenaran. Yang kedua. Yang ketiga, dia akan menolak kebenaran. Kalau sudah jauh menolak ya. Yang keempat, al-fusuq wal kufr. Dia semakin fasik dan semakin kufur ya. Kemudian bahaya keras hati yang lain adalah ada muqamul nasihat. Dia akan sulit menerima nasihat. Dan yang terakhir, ini yang paling membahayakan, yaitu ada mustijabati doa, yaitu mereka orang yang keras hati, mereka akan tidak dikabulkan doanya. Segenap yang menyaksikan tayangan ini baik melalui WhatsApp atau melalui Facebook atau melalui media yang lain ya. Selanjutnya adalah obat keras hati. Apa saja? Kalau kita merasa hati kita keras, apa obatnya? Ada 5 solusi. Pertama adalah maca Quran sak maknane. Membaca Quran dengan mentadaburi. Kita membaca Quran kemudian memahami maknanya, seakan-akan kitalah yang Quran bicara dengan kita. Yang kedua, mujalasatus salihin, yaitu kita berkumpul orang-orang saleh. Wong kang saleh kumpulono. Bukan berarti kita kemudian tiap hari kumpulnya sama Pak Soleh atau Kang Soleh, bukan. Tapi artinya maksudnya orang-orang yang soleh ya. Seperti itu. Lah, kenapa kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh? Karena mereka adalah orang-orang yang ketika kita berkumpul dengan mereka, maka kita merasa ada ketenangan. Ada orang yang menunjukkan kita, membawa kita bersama-sama dalam kebaikan. Yang ketiga adalah perut yang lapar.
biasakanlah banyak puasa ya. Puasa ini banyak manfaat ya. Kita bisa menghalangi nafsu setani, bisikan-bisikan yang tidak baik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah zikrullah, banyak berzikir pada Allah. Yang kelima adalah sholatul lail, yaitu melakukan sholat di waktu malam. Ini juga lima hal yang menjadi obat keras hati. Semoga kita semua dimudahkan ya, jadi orang-orang yang lunak hati kita. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.